Halo anak-anakku sekalian, salam selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online hari ini edisi Senin 31 Agustus 2020. Berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, hati yang selalu gembira, dan tetap terus bersyukur atas kehidupan yang masih Tuhan izinkan kepada kita semua ya, sehingga kita bisa berada pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas pada bab 2 tentang materi mengungkapkan gagasan persuasif melalui teks pidato. Nah, untuk membahas lebih jauh, lebih dalam lagi tentang materi ini, tentunya anak-anakku sekalian kita harus mempunyai pemahaman sederhana dulu tentang pidato persuasif itu, tentang 3 hal. Yang pertama itu pengertian, jenis, dan metode dari pidato persuasif. Tentang pidato persuasif itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Dan secara sederhana, pengertian dari pidato persuasif itu bertujuan untuk mengajak, meyakinkan, atau membujuk pembaca atau pendengar dengan menyajikan berbagai macam argumen dari sudut pandang pembicara. Setelah kita mengetahui pengertiannya, kita juga harus mengetahui tentang jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato itu terbagi atas 4. Yang pertama itu yang berjenis sambutan, yang merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Jenis sambutan ini biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua, pidato pemerintahan. Pidato ini adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi tentang informasi resmi yang menyangkut kebijakan pemerintah yang bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan juga pesan-pesan lainnya dari pemerintah. Yang ketiga, pidato instansi yang bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan juga pendidikan. Pidato ini dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Dan yang keempat adalah pidato ceramah yang merupakan jenis yang menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Yang pidato ini juga biasanya diselingi dengan sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Setelah kita mengetahui jenis-jenisnya, kita juga diminta untuk mengetahui tentang metode pidato. Nah, metode pidato ini juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, pidato manuskrip yang merupakan metode pidato dengan membaca naskah. Seseorang yang berpidato menggunakan metode manuskrip biasanya membawa naskah dan naskah tersebut dibaca seutuhnya. Nah, jenis pidato yang menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara-acara resmi. Yang kedua adalah pidato ekstemporer. Pidato jenis ini merupakan metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Pembicara pada pidato ini membawa catatan kecil yang digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Yang ketiga, pidato memoriter yang merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Biasanya pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu, kemudian pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Dan yang keempat adalah pidato impromptu yang disebut juga dengan metode pidato dadakan atau spontanitas. Nah, pidato ini digunakan pada acara-acara yang tidak resmi. Dan pembicara di dalam pidato ini ditunjuk secara mendadak.
Dan pembicara yang ditunjuk itu biasanya adalah sosok atau orang yang dianggap paling tepat di dalam memberikan sepatah atau dua patah kata dalam suatu acara, misalnya acara syukuran, acara-acara lainnya. Setelah kita mengetahui ketiga hal tadi, nah kita juga harus mengetahui tujuan pidato. Nah, tujuan pidato ini ada 4, yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan juga menggerakkan pendengar. Dan setelah kita mengetahui tujuannya, kita juga diminta untuk mengetahui tentang langkah-langkah di dalam menemukan informasi yang ada di dalam pidato persuasif. Nah, langkah-langkah itu ada 3. Yang pertama, kita harus membaca atau mendengar pidato persuasif itu dengan seksama, dengan teliti, dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Dan yang ketiga, kita diminta juga untuk menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif tersebut yang dibaca atau yang didengarkan. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita temukan di dalam pidato itu, kita juga diminta untuk mengetahui langkah-langkah menyimpulkan isi pidato. Setelah kita mengetahui isinya, lalu kita menyimpulkan. Nah, di dalam cara menyimpulkan itu ada 6 langkah. Yang pertama, kita harus memusatkan perhatian kita. Kedua, menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint. Ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif. Kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Dan yang keenam, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah di dalam menyimpulkan tadi, nah aspek-aspek yang harus diperhatikan di dalam menyimpulkan pidato persuasif tadi atau syaratnya itu bahwa satu, simpulannya itu harus memuat pokok isi pidato. Yang berikut simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir bahwa simpulan bukan merupakan komentar, melainkan berisi ringkasan isi pidato. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan sederhana, penjelasan singkat dari Ibu tentang materi kita hari ini. Lebih kurangnya dapat kalian baca pada buku paket pegangan siswa Bahasa Indonesia kelas 9 halaman 34 sampai 44. Pastikan kalian membaca dengan baik, dengan seksama, dan setelah itu kalian akan diberikan tugas. Tugasnya akan diberikan pada bagian lain. Baik, terima kasih untuk pemahaman kalian. Pastikan untuk kalian tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.